Mari kita perhatikan bersama, misalnya dunia kita hari-hari ini ya. Dunia kita saat ini adalah sebuah dunia di mana orang-orang yang ada di dalamnya memberikan penghargaan kepada kesenangan mereka sendiri di atas segalanya. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan mereka berpaling dari nilai sejarah yang penting terkait dengan peradaban. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Dalam rangkaian pembelajaran Alkitab kali ini, kita akan kembali pada pembahasan yaitu Kitab Wahyu, kitab terakhir dari Perjanjian Baru. Dan hari ini kita akan mengerahkan perhatian kita kepada pasal yang ke-14 dalam kitab Wahyu. Guru kita yaitu Pak Yohanes akan memberikan sebuah tema, waktunya habis, sabit sudah di tangan. Ini bukan sesuatu lelucon, kesempatan itu seperti matahari yang terbit. Jika kita menunggu terlalu lama, kita akan ketinggalan. Dalam hidup, ada beberapa kesempatan untuk kita melihat Allah dalam segala sesuatu dan hidup setiap detik bagi kehendak-Nya. Namun, kita selalu mau menundanya, bukan? Namun, inilah waktunya. Kita akan belajar bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang telah kita lihat sebelumnya, kita telah berbicara mengenai masa penghakiman dan masa kesusahan besar yang akan menimpa dunia ini. Kita telah mempelajari pasal 13 dengan tema 666. Masih ingat ya? Semoga masih ingat ya. Yang berbicara mengenai binatang buas yang ada di dalam kitab Wahyu. Nah, sekarang dalam pasal 14, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang akan mengingatkan kita tentang apa yang kita baca di pasal 7. Nah, firman Tuhan menuliskan seperti ini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Sampai di sini kita membaca kebenaran firman Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana yang kita bisa lihat di sini, dalam konteks penghakiman ilahi ini yang akan menimpa dunia ini, kita melihat bahwa beberapa orang akan dibebaskan dari penghakiman. Nah, banyak hal yang mempelajari eskatologi memahami ya bahwa bagian ini merupakan referensi waktu khusus ketika pencobaan menimpa bumi. Ada juga yang lain yang berpendapat bahwa bagian ini, sebagaimana yang kita bisa sebutkan sebelumnya, lebih umum dan mengacu kepada sejarah manusia secara keseluruhan. Nah, di sini saudara, Yohanes akan melihat sang anak domba yang jelas sekali merupakan referensi dari Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dan Gunung Sion yang merupakan referensi dari kota Yerusalem.
Jadi sebagaimana yang telah kita lihat di pasal 7, sekali lagi kita melihat angka 144.000. Banyak orang memahami bahwa ini merupakan referensi dari orang Yahudi yang akan dilindungi dalam masa pencobaan ini oleh karena kesetiaan dan kasih setia Tuhan. Dan ada yang lain yang memahami bahwa ini merupakan referensi yang sepertinya lebih mungkin yaitu umat Allah dan tidak eksklusif mengenai angka dari orang Yahudi pada masa pencobaan. Mereka adalah milik Tuhan dan bukti dari semua ini adalah mereka memiliki nama Bapa, nama anak domba pada dahi mereka. Ya, setelah ini ada suara yang luar biasa yang diikuti dengan nyanyian baru di hadapan makhluk hidup dan para tua-tua, sebuah lagu baru yang dinyanyikan di hadapan tahta. Hanya 144.000 orang yang tahu lagu ini. Dan apa yang menjadi alasan di balik sebuah ini? Di balik fakta bahwa umat Allah yang jumlahnya terbatas ini saja dilindungi dari sabit besar yang akan menimpa bumi ini? Ya, bahwa mereka tidak mencemarkan diri mereka dengan perempuan dan tetap kudus. Jadi jelas sekali bahwa firman Tuhan di sini tidak berbicara secara literal. Ini bukanlah sebuah pujian dan kesucian atau keperawanan dalam arti absolut. Dan angka 144.000 ini ya nggak boleh ya diterjemahkan secara literal saja ya. Arti di balik semua ini nggak boleh juga dikontaminasikan oleh sang binatang buas. Sistem anti Allah yang menentang anak domba sedang berkuasa. Namun mereka memilih untuk tidak mencemarkan dirinya dan hasilnya adalah mereka menjadi persembahan sebagai buah sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Mereka tidak bernoda dalam arti bahwa mereka tidak tercemar. Tidak ada dusta dalam mulut mereka. Dan dusta dalam kitab Wahyu sering berkaitan dengan gagasan agama mengenai hal ini lebih dari arti literal dari kata ini. Nah, firman Tuhan kemudian menuliskan lagi ya, kita akan melihat malaikat dalam pasal 14 ini. Satu malaikat terbang di tengah-tengah langit. Dan ia memiliki Injil yang kekal. Dan inilah yang pertama. Injil ini harus diberitakan kepada setiap orang yang ada di setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Kemudian ia berkata dengan suara yang nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang nggak percaya bahwa penghakiman Allah akan datang. Semoga di antara kita jangan sampai berpikiran demikian. Ya, kita harus mengambil kesempatan selagi ada di depan kita ini. Waktu yang akan datang dan kita nggak akan lagi memiliki kesempatan ini. Karena penghakiman ilahi akan datang. Waktunya akan tiba bagi sabit besar ilahi menuai segala sesuatu yang ada di dunia. Dan kemudian malaikat kedua akan datang. Malaikat kedua akan menyampaikan kabar luar biasa. Ya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Saudara, hidup yang menentang kehendak Allah digambarkan dalam kitab Wahyu. Terkadang dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat seksualitas, atau hubungan antara pria dan wanita, dan ketidaksetiaan, dan pengkhianatan yang terjadi dalam hubungan ini. Jadi setiap orang yang jauh dari Allah, dan yang tidak setia kepadanya, yang hidup dalam perzinahan, atau hawa nafsu cabul. Babilonia di sini merupakan sebuah simbol sistem anti Allah, dan asal muasal dari hal-hal ini, dari Babilonia, dalam firman Tuhan bisa ditemukan dalam kitab Daniel. Nanti saudara bisa buka di dalam kitab Daniel ya. Ya, di sini sepertinya sistem ini menang ya dalam menentang Allah. Namun suatu hari nanti ia akan runtuh karena penghakiman ilahi akan datang. Sabit besar Allah akan menuai dunia ini. Jadi setelah ini kita akan melihat malaikat ketiga muncul dan ia berkata dengan suara yang nyaring, "Jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum
dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, menerima Kristus melibatkan komitmen kepada Kristus. Dan ini berarti memalingkan diri Anda dari sistem anti Allah yang korup dan yang egosentris. Puncak dari sistem ini adalah kerajaan binatang buas ini, ketika patung ini disembah. Jadi, referensi ini jelas sekali menuju kepada antikristus. Namun ini juga ada di dunia kita hari-hari ini, ketika seseorang memilih untuk berada di sisi Allah atau melawan Dia. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Bagaimanakah Anda akan memposisikan diri Anda ketika Anda mengetahui bahwa penghakiman ilahi akan datang? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan firman Tuhan sekarang akan menuliskan lagi bahwa Yohanes mendengar suara dari sorga yang berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Perkataan ini datang dari Roh Allah yang memberitakan kemenangan orang-orang yang dibebaskan dari sabit Allah yang besar ini, yang akan menuai di bumi. Dan sekarang mari kita beranjak kepada masa akhir di pasal 14 ini. Setelah kita berbicara mengenai 144.000 dan 3 malaikat, kita sekarang akan beranjak kepada tema dari pelajaran kita hari ini dalam Jalan 66. Ayat 14, "Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seseorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya." Saudaraku, kesempatan akan lewat. Suatu hari nanti akan dikatakan waktunya habis. Sabit sudah di tangan. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Tuaian sudah masak. Referensi terkait dengan penghakiman ilahi. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebuah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalirlah darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Saudaraku, masa penghakiman akan tiba. Sabit sudah di tangan, yang menyatakan di sini sebuah panen anggur dan panen di bumi, yang mungkin merupakan referensi dari dua aspek panen ini. Ketika penghakiman Allah dengan kilang murka Allah, dan penghakiman Allah yang akan menimpa bumi. Karena Allah tidak bisa dipisahkan dari kebenarannya, yang senantiasa berkemenangan atas kejahatan. Oleh sebab itu, ya saudaraku, setiap kita yang mendengarkan, mari kita mulai pikirkan tentang hidup kita. Bagaimanakah kita hidup setiap hari? Apakah kita berpadanan dengan kehendak Allah, dengan kehendak Anak Domba? Atau apakah kita justru telah berpaling dari Allah? Suatu hari nanti kita akan ada dalam kenyataan ini. Dan kebenarannya adalah waktunya sudah habis, sabit sudah di tangan.
Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Wahyu pasal yang ke-14 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Waktunya habis, sabit sudah di tangan. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada bagian tanya jawab. Pak Yohanes, mengapa firman Tuhan berkata 144.000 orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan? Apakah hanya laki-laki saja yang akan ditebus, Pak Yohanes? Ya, penting sekali bagi kita memperhatikan hal ini dengan seksama, Pak Otia, mengenai apa yang terdapat dalam kitab Wahyu ini. Dan sekali lagi kita perlu menekankan bahwa berbahaya sekali ketika kita terlalu literal dalam menerjemahkan kitab Wahyu. Ini adalah sebuah kitab simbolis dan kita melihat ada banyak hal yang dikatakan di sini dan mencoba untuk mengkaitkan hal ini secara langsung terhadap sesuatu atau melihat penafsiran secara literal. Maka kita akan mengalami beberapa masalah. Jadi apa yang terjadi sebenarnya di sini? Ya, di sini kita melihat sebuah metafora, sebuah perbandingan yang umum dalam firman Tuhan yang membuat sebuah asosiasi antara Allah dan Israel, antara Kristus dan gereja, membandingkan hal ini dengan pernikahan monogami. Dan hal ini senantiasa dimunculkan di sepanjang Alkitab, dan ini semua adalah metafora yang negatif. Jadi jelas sekali firman Tuhan tidak berbicara mengenai 144.000 orang secara literal. Dan bagian ini juga tidak ada kaitannya dengan perempuan. Ada beberapa orang yang ingin menafsirkan hal ini secara literal dan berpikir bahwa akan ada 144.000 orang dalam masa kesukaran besar ini dan mereka semua adalah orang-orang yang single gitu ya. Orang-orang yang tidak menikah. Saya pikir ini bukanlah sesuatu yang kemungkinan besarnya akan terjadi khususnya karena firman Tuhan sangat keras dengan berkata bahwa mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan dan seakan-akan bahwa mereka pernikahan merupakan sebuah kontaminasi. Jadi dalam hal ini kita perlu untuk memahami bahwa angka ini hanyalah sebuah angka simbolis yang merupakan angka dari umat Allah dan memahami bahwa di antara orang-orang yang ditebus akan ada jumlah yang tidak bisa ditebak oleh siapapun. Dan di dalamnya termasuk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, apa yang bisa kita katakan mengenai Babilonia besar? Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-8, Pak Yohanes. Bukankah Babilonia ini dikenal dengan Irak dalam dunia modern saat ini? Dan apakah Pak Yohanes pikir bahwa mereka akan bangkit lagi? Iya, sekali lagi kita perlu melihat apakah firman Tuhan ini diterjemahkan secara literal atau tidak. Kita perlu menekankan sekali lagi simbol-simbol yang digunakan di sini dalam kitab Wahyu ini. Gagasan yang terdapat di sini adalah penghakiman dalam masa periode pencobaan besar yang akan menimpa dunia ini. Penghakiman ini akan menimpa Babilonia besar. Babilonia yang manakah ini? Ya, ini pertanyaannya. Babilonia yang disebutkan di sini tidak bisa diterjemahkan secara literal. Jadi mengapa kemudian Babilonia disebutkan di sini? Meskipun kita tahu secara geografis kita mengenal Babilonia di zaman modern ini sebagai Irak. Kita nggak boleh menafsirkan hal ini secara literal untuk alasan-alasan berikut. Orang Yahudi dibawa ke pembuangan oleh bangsa Babilonia. Dan Babilonia adalah sebuah tempat di mana semua bangsa ini sangatlah menderita di bawah penghakiman ilahi yang menimpa mereka. Dan ketika hal ini terjadi, kita perlu mengingat kembali kitab Daniel. Dalam mimpi Nebukadnezar, ada sebuah patung yang adalah patung Babilonia. Sebuah simbol dari kekaisaran di dunia yang terpisah dari Allah, yang merdeka dari Allah, yang mencoba menempatkan dirinya di tempat Allah itu sendiri. Dalam hal ini Babilonia harus dipahami sebagai sebuah sistem iblis di dunia yang menentang Allah. Nah, mari kita perhatikan bersama misalnya dunia kita hari-hari ini. Dunia kita hari ini adalah sebuah dunia di mana orang-orang yang ada di dalamnya memberikan penghargaan kepada kesenangan mereka sendiri di atas segalanya. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan mereka berpaling dari nilai sejarah yang penting terkait dengan peradaban.
Dan oleh sebab itu, kemanusiaan itu sendiri telah menjadi masalah yang sangat problematis. Ini merupakan sebuah sistem yang mencoba untuk melalaikan Allah dan menciptakan semacam sistem yang didasarkan atas umat manusia itu sendiri. Ini adalah sistem yang berkaitan dengan Babilonia itu sendiri. Jadi, kita perlu hidup sedemikian rupa supaya kita nggak berkompromi dengan gaya hidup dan cara berpikir yang seperti itu. Mari kita perhatikan pada pasal yang ke-14 dari kitab Wahyu ini pada ayat yang ke-11. Berbicara mengenai asap, mengenai siksaan yang akan bangkit, yang akan berlangsung selama-lamanya. Apa yang firman katakan dalam bagian ini, Pak Yon? Ya, apa yang terjadi di sini? Kita sudah setengah jalan dalam pasal 14 ini. Sebuah referensi 3 malaikat muncul di sini. Tadi Anda menyebutkan Babilonia yang akan bangkit, namun tidak secara literal. Dan hal ini akan muncul dengan malaikat kedua. Dan kemudian malaikat ketiga berbicara mengenai menyembah binatang buas dan patungnya. Dan bagaimana orang-orang yang melakukan hal tersebut akan meminum anggur murka Allah yang telah dicurahkan dengan kekuatan penuh ke dalam cawan amarahnya. Amarah Allah adalah sebuah manifestasi dari kebenarannya melawan segala jenis kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang. Allah nggak bisa menerima kejahatan, dosa, dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, setiap dosa yang belum diampuni, segala sesuatu yang tidak diterima di hadapan Allah akhirnya akan dihakimi. Ya, saya tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang orang suka untuk dengar namun kebenaran Allah menuntut penghakimannya digenapi. Jadi Alkitab berbicara mengenai asap siksaan yang akan bangkit selama-lamanya, yang memberikan gagasan kepada setiap kita bahwa ini merupakan sesuatu yang akan senantiasa diulang dalam kitab Wahyu ini, yaitu neraka. Penghakiman kekal yang tidak ada habisnya. Nah, oleh sebab itu, kita perlu untuk menjalani kehidupan rohani kita dengan serius karena jika kita tidak jelas mengenai hal ini dengan Allah, dengan Sang Anak Domba, dan tidak menerima pengampunan dan kasih karunia ini, maka ini berarti penderitaan untuk selama-lamanya. Berikutnya Pak Yohanes pada akhir pasal ini, yaitu pada ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-10 dan seterusnya. Ada 2 macam panen yang disebutkan di sini. 2 panen apakah ini? Dan apa arti dari semuanya ini, Pak Yohanes? Sebenarnya ayat 15-16 berkata bahwa ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Gagasan yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa firman Tuhan ini sepertinya memberikan gagasan tentang panen positif di mana bumi dituai. Dan setelah ini ada panen lain. Dan pertama dikatakan di sana bahwa bumi sedang dipanen. Dan setelah ini kita akan melihat ada panen anggur. Nah, anggur yang dipanen di sini memiliki arti negatif. Karena anggur-anggur tersebut dibuang ke tempat kilang anggur yang merupakan sebuah tong besar di mana anggur-anggur tersebut akan diinjak-injak. Seperti yang kita ketahui, cara manual untuk membuat anggur, akan ada orang-orang yang menginjak-injak anggur tersebut sampai semua air anggur tersebut keluar. Dan ini merupakan sebuah ungkapan dari murka ilahi. Ini adalah sebuah panen yang negatif, karena berbicara mengenai penghakiman. Jadi firman Tuhan memberikan gambaran bahwa bagian pertama ini adalah mengumpulkan apa yang merupakan milik Allah yang telah Ia tebus, dan kemudian mengumpulkan orang-orang yang akan menerima penghakiman Allah. Baiklah Pak Yohanes. Jadi sekarang mari kita tidak menyimpang dari poin utama dalam kitab Yohanes ini. Namun, ada banyak sekali cerita yang cukup aneh dari ayat terakhir dalam bagian ini, Pak Yohanes. Darah akan mengalir dari pemesan anggur sejauh 180 mil. Apa maksud dari tulisan Rasul Yohanes ini, Pak? Pak Oti, sepertinya gagasan di balik ini semua berkaitan dengan peperangan, berkaitan dengan masa perang ketika berita tersebut tersiar. Banyak orang akan mati dan menumpahkan darah yang sedemikian hebatnya. Sampai setinggi kekang kuda, berarti tinggi banget
Firman Tuhan akan berbicara mengenai setinggi kuda tadi ya. Bisa dibayangkan ya. Mungkin ini merupakan alasan dibalik gambaran yang dipakai di sini. Ada darah yang mengalir dari kilang tersebut. Dari tempat pemerasan anggur itu yang akan mengalir sampai ke kota sekitar 180 mil. Ada orang-orang yang percaya bahwa ini merupakan sebuah deskripsi dari perang Harmagedon, di mana angka kematiannya sangat tinggi dengan serangan Israel atau serangan yang baik melawan serangan si jahat. Para penyerang dan semua darah mereka akan tertumpah. Sulit sekali untuk membayangkan bagaimana firman Tuhan dalam bagian ini dituliskan secara literal. Dengan berbagai simbol yang ditulis di mana-mana. Metafora ini memberikan penekanan bahwa penghakiman ini akan sangat hebat. Ini sebuah total panjangnya tanah Israel yang menyatakan bahwa penghakiman ini akan menimpa semua orang secara luas. Namun sulit sekali untuk memahami secara literal karena apa? Karena konsekuensinya akan sangat rumit jika kita harus berbicara ke arah ini. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak untuk semua yang sudah disampaikan, sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan hari ini. Sekarang tibalah waktunya untuk kita belajar bagaimana kita mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 ya, kita telah mempelajari kitab Wahyu pasal 14. Waktunya habis. Sabit sudah di tangan. Sabit ilahi atau sabit besar sudah di sini yang akan membawa penghakiman atas dunia pada saat ini. Ketika Allah akhirnya memutuskan untuk menghakimi semua orang yang jahat dan yang kejam yang dilakukan oleh umat manusia. Ya, Anda tahu saudaraku bahwa satu hari nanti saatnya akan datang dan kita perlu bersiap-siap, kita perlu memperhatikan peringatan yang ditulis dalam kitab Wahyu ini. Jadi bersiap-siaplah untuk kenyataan ini. Kita tahu bahwa suatu hari nanti segala yang jahat dan segala yang buruk akan berakhir. Oleh sebab itu, bersiap-siaplah untuk perjumpaan terakhir dengan Allah, berjumpa dengan sabit besar yang akan menimpa dunia ini secara fatal. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.